Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Ayarasati dengan NIM 210306002. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh Bu Tati Widianasari SPTMP dengan judul praktikum anatomi dan skeleton pada ruminansia. Oke, baiklah, karena di sini saya menggunakan sapi sebagai sampel, maka saya akan memberitahu dulu sistematika pada sapi. Sapi merupakan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, dan spesies Bos taurus. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem traktus digestivus pada ruminansia sapi. Yang pertama itu ada cavum oris. Cavum oris terdiri dari palatum durum sebelah cranial dan palatum mole sebelah caudal. Lalu terdapat juga dentis yang terdiri atas 3, yaitu ada incisivus, premolar, dan molar. Lalu ada juga di dalam cavum oris itu ada lingua atau lidah. Lalu lanjut ke pangkal tenggorokan atau faring, lalu ke esofagus, lalu masuk ke ventriculus atau lambung. Lambung ruminansia terbagi atas 4, yaitu ada rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Lalu lanjut ke intestinum tenue yang terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum yang bentuknya seperti U, lalu ada jejunum yaitu sambungan dari duodenum, dan yang terakhir ada ileum yang akan bermuara di cecum. Lalu intestinum crassum yaitu usus besar terbagi atas 3, yaitu ada cecum, lalu ada colon transversus, lalu ada rectum, dan terakhir ada anus. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan makanan yang terjadi di sistem pencernaan hewan ruminansia sapi. Proses pencernaan pertama itu terjadi di dalam mulut. Di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur atau air ludah. Lalu makanan yang masih kasar tersebut masuk melalui kerongkongan atau esofagus, lalu disimpan sementara di rumen. Lalu dari rumen, makanan masuk ke retikulum dan mengalami proses kimiawi yang menyebabkan makanan menjadi bergumpal, dan gumpalan tersebut biasa disebut dengan bolus. Lalu dari retikulum, makanan masuk kembali ke mulut, itu namanya proses regurgitasi. Lalu di dalam mulut dikunyah kembali, itu namanya proses remastikasi. Lalu masuk ke omasum, itu namanya proses redeglutasi. Lalu dari omasum terjadi proses secara kimiawi dan mekanik. Lalu dari omasum masuk ke abomasum. Nah, lambung sebenarnya pada sapi itu adalah lambung abomasum. Lalu makanan masuk ke intestinum tenue untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu dari intestinum tenue masuk ke intestinum crassum atau usus besar. Nah, di usus besar ini adalah tempat sisa-sisa penyerapan yang terjadi di usus halus. Lalu dikumpulkan di rektum untuk sementara, lalu dikeluarkan melalui anus. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari organ yang terdapat di sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama itu ada rumen. Di sini berfungsi sebagai fermentasi pakan oleh mikroba, kemudian sebagai tempat absorpsi volatile fatty acid, dan juga sebagai tempat pencampuran makanan. Kemudian yang kedua ada retikulum. Di sini fungsi retikulum yaitu sebagai fermentasi pakan oleh mikroorganisme, dan hasilnya itu berupa volatile fatty acid, kemudian ada amonia, dan juga ada air. Kemudian yang ketiga ada omasum, yaitu di sini sebagai tempat penyerapan air, asam lemak, dan juga natrium. Kemudian yang keempat ada abomasum. Di sini berfungsi sebagai mengatur sistem pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Kemudian
Yang kelima ada intestinum tenue, yaitu berfungsi sebagai penyerapan monomer-monomer yang dihasilkan dari hasil pemecahan pakan yang berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan hasil tersebut diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah sebagai energi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bakteri apa saja atau mikrobia atau apa saja yang terdapat di saluran pencernaan ruminansia sapi. Yang pertama tuh ada bakteri pencerna selulosa, yaitu yang pertama ada Ruminococcus albus, kemudian ada Bacteroides succinogenes, dan yang ketiga ada Ruminococcus flavescens. Kemudian ada bakteri pencerna hemiselulosa, yaitu yang pertama ada Butyrifibrio solvens, kemudian ada Bacteroides ruminocola, dan yang ketiga ada Ruminococcus sp. Kemudian ada juga bakteri pencerna pati, yaitu yang pertama ada Bacteroides amylophilus, kemudian ada Streptococcus bovis, dan yang terakhir ada Succinimonas amylolytica. Kemudian ada juga bakteri pencerna gula, yaitu yang pertama ada Treponema brianti, kemudian ada Lactobacillus ruminus. Kemudian yang terakhir ada bakteri pencerna protein. Yang pertama yaitu ada Clostridium sporogenus, dan yang kedua ada Bacillus licenformis. Sekian video praktikum dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.